sebelum kita belajar, coba lihat dulu kiri kanannya apakah ada sampah atau tidak. Kalau ada, tolong dibuang ya. Setelah itu mungkin ketua kelas bisa bantu untuk pimpin doa. Sebelum mulai pelajaran hari ini, kita masing-masing berandai. Selesai. Oke, jadi hari ini kita akan belajar IPA ya anak-anak. Anak-anak pernah lihat gambar di samping ini enggak? Belum. Oh, kira-kira ini gambar apa ya? Ada yang tahu enggak? Gambar pulau. Oke. Zahra tadi jawabnya apa, Nak? Peta. Jawaban Zahra adalah benar ya anak-anak. Itu adalah peta. Kira-kira peta itu apa sih kalau dari gambar ini? Tulisan kota, Bu. Nah, benar, tulisan kota. Terus apa lagi? Benar, pulau-pulau. Apa lagi kira-kira? Ya, betul, negara. Terus kira-kira kalian pernah menggunakan aplikasi Maxim nggak? Nggak pernah, Bu. Nggak ngerti, Bu. Oh, ada yang pernah? Gila pernah? Nah, itu kira-kira apa yang ada di gambar Maxim itu ketika pengemudinya jalan? Ada mapnya. Nah, jadi anak-anak yang dimaksud gambar di samping ini adalah peta dan juga ini tuh yang biasanya digunakan dalam aplikasi seperti Maxim, terus ada Google Maps. Kalian bisa menggunakan aplikasi tersebut ya untuk melihat peta itu seperti apa. Lalu tujuan pembelajaran hari ini yang pertama kita akan menjelaskan pengertian peta, yang kedua mengidentifikasi unsur-unsur peta, yang ketiga membaca simbol dan legenda pada peta, dan yang terakhir adalah menggunakan peta untuk mengetahui lokasi atau arah. Terus apa itu peta? Peta adalah gambar atau representasi dari suatu wilayah atau tempat di permukaan bumi yang diperkecil dan disajikan pada bidang datar. Peta membantu kita memahami lokasi, arah, dan jarak antar tempat. Lalu apa sih fungsi peta itu? Berikut adalah beberapa fungsi dari peta. Yang pertama, yang tentunya adalah menunjukkan suatu lokasi, suatu tempat. Yang kedua, menunjukkan arah dan jarak antar tempat. Yang ketiga, memberitahu kita tentang arah. Yang keempat, menyajikan informasi geografis seperti sungai, gunung, dan juga kota. Yang kelima, memberitahu gambaran tempat yang akan dikunjungi. Lalu jenis-jenis peta. Yang pertama ada peta politik. Peta politik itu menampilkan batas wilayah, kota, dan negara. Yang kedua ada peta fisik, yaitu menunjukkan bentuk alam seperti gunung, sungai, dan danau. Yang ketiga ada peta tematik, menampilkan informasi khusus, misal peta cuaca atau kepadatan penduduk. Lalu unsur-unsur peta. Jadi di sini ada gambar peta ya anak-anak. Nah, unsur-unsur peta itu, perhatikan kursor yang yang geser ini. Di sini tuh ada yang namanya judul peta. Nah, peta wilayah, kedaulatan, dan yurisdiksi nasional Republik Indonesia. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa judul petanya seperti itu? Tidak tahu. Tidak tahu. Jadi kalau kita lihat peta itu yang ditampilkan hanya peta Indonesia. Jadi makanya peta tersebut dinamakan peta nasional biasanya. Terus selanjutnya di sebelah sini atau ini gambarnya itu ada legenda atau simbol. Biasanya itu Terlihat ya, Bu. ya maaf ya anak-anak, ini anak-anak. Nah, ini tuh ada kelihatan nih, ini kayak garis itu berada di atas negara. Ini namanya simbol ya. Kalau misalnya legenda itu cakupannya mengenai cakupan simbol-simbol yang ada di dalam satu peta itu. Nah, ini ada kayak garis batas negara, ini titik, ini batas provinsi. Terus habis itu bulat ini ibu kota provinsi gitu. Terus yang ketiga ada arah mata angin. Bentuknya itu ini. Biasanya itu utamanya ada 4 anak-anak. Ada utara, simbolnya U, ada timur, simbolnya T, ada selatan, simbolnya S, dan juga ada barat, yaitu simbolnya B. Biasanya seperti itu. Cuman terkadang juga di beberapa peta itu akan menjelaskan juga terkait barat daya, terus habis itu
tenggara dan segala macamnya. Lalu yang ketiga ada skala peta. Nah, skala peta ini biasanya bentuknya seperti ini anak-anak. Tapi kebetulan di peta yang Ibu lampirkan ini tidak ada skala ini. Biasanya kalau ada di mana tuh, Bu? Biasanya kalau ada itu biasanya ya itu tuh di tengah sini atau di pinggir bawah sini biasanya. Kenapa? Kalau gender? Iya, kalau gender ini. Lalu selanjutnya ada arah mata angin. Nah, penjelasan dari arah mata angin ini, peta selalu dilengkapi arah mata angin. Biasanya yang seperti Ibu tadi jelaskan, itu tuh biasanya ditandai dengan simbol U, S, T, dan B. Itu biasanya disimbolkan sebagai utara, selatan, timur, dan barat. Selanjutnya, apa sih fungsi dari mata angin ini? Itu membantu untuk menentukan arah perjalanan anak-anak. Jadi, arah mata angin ini juga membantu kita untuk menentukan posisi dan tujuan saat kita membaca suatu peta. Selanjutnya, skala peta. Nah, skala peta adalah alat yang digunakan untuk menunjukkan seberapa besar atau kecilnya suatu area di peta dibandingkan dengan area sebenarnya di dunia nyata. Skala membantu kita memahami perbandingan antara ukuran sebenarnya dan ukuran yang ditampilkan pada peta. Skala dapat berupa garis-garis angka atau simbol yang menunjukkan jarak sejati. Seperti ini, ada garis dan juga ada angka ya anak-anak. Ada kilometer, ada milimeter, ya. Nah, misalnya skalanya 1:1 juta. Itu artinya setiap 1 cm di peta mewakili jarak sebenarnya 10 km di dunia nyata. Atau bisa juga berbentuk bar skala di mana sebuah garis di peta diberi label dengan angka yang menunjukkan panjang sebenarnya. Misalnya garis panjang 1 cm di peta mungkin disertai label 100 km untuk menunjukkan bahwa panjang tersebut setara dengan 100 km di dunia nyata. Lalu selanjutnya ada legenda dan simbol. Nah, legenda peta berisi simbol yang digunakan untuk menandai gunung, sungai, jalan, kota, dan tempat penting lainnya. Simbol memudahkan membaca peta memahami informasi dengan cepat. Nah, biasanya di dalam peta itu tuh gunung ditandai dengan segitiga biasanya. Tapi ada beberapa peta itu tuh kayak misalkan kalau misalnya Gunung Merapi itu tuh simbolnya berarti segitiga merah tuh. Nah, itu. Terus habis itu kayak kota itu biasanya jalannya garis aja ya, garis hitam gitu. Terus selanjutnya bagaimana sih cara membaca peta? Yang pertama itu pastinya ketika kita melihat sebuah peta, kita tuh akan melihat dari judul petanya, apakah itu peta provinsi dari Bali, provinsi dari Bali, terus habis itu apakah itu peta Kalimantan. Jadinya kita akan menentukan dari situ tuh kita mau kemana nanti. Ketika kita sudah melihat judul petanya, kita cermati tuh skala petanya. Sama seperti tadi yang saya bilang, mungkin 1 cm di dalam peta tersebut sama dengan 100 km di dunia nyata. Lalu kenali simbol dan legendanya. Nah, itu sangat penting sekali ketika kita mau mengetahui suatu informasi yang ada di dalam peta, kita membaca dari simbol tersebut. Apakah di depan ada Gunung Merapi, apakah 100 km lagi ada sungai. Nah, jadi akan memudahkan membacanya. Dan juga kita akan menentukan arah menggunakan mata angin. Selanjutnya, apa sih manfaat mempelajari peta? Yang pertama, membantu navigasi dan perjalanan. Yang kedua, memudahkan memahami bentuk permukaan bumi. Yang ketiga, mengetahui lokasi dan letak geografis. Dan keempat, mengembangkan kemampuan membaca informasi visual. Kenapa mengembangkan kemampuan membaca informasi visual? Karena di dalam peta itu kita harus jeli melihat sebuah visual gitu, sebuah gambar yang kita akan menebak-nebak, oh kira-kira di perjalanan ini kira-kira apakah nanti belok kanan atau belok kiri, seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi 3 kelompok. Dari Andre dan Evita ke belakang itu tuh kelompok pertama, Giska dan Indah ke belakang itu kelompok kedua, dan dari Gila ke Kartika ke belakang itu kelompok ketiga ya. Kerjakan secara berkelompok dan membantu teman-temannya ya. Mana
Bu, ini gimana Bu? Nomor berapa? Baik anak-anak, apakah sudah selesai kerjakan yang pakai mungkin kelompok Dila dan Kalika bisa mempresentasikannya ya. Perwakilan aja ya. Dua. Ayo. Oke, soal pilihan ganda nomor 1, peta yang menjelaskan seluruh wilayah Indonesia disebut peta D nasional. Kedua, simbol pada peta digunakan agar B. Peta lebih mudah dipahami. 3, skala peta berfungsi untuk menentukan B Nomor 4, peta dunia menunjukkan C. Seluruh negara di dunia. 5, peta digunakan untuk mengetahui B. segala negara. Nomor 6, simbol berbentuk segitiga pada peta biasanya menunjukkan C. Gunung. 7, arah berlawanan dari utara adalah D selatan. 8, warna hijau pada peta biasanya menunjukkan daerah B. Dataran rendah dan atau hutan. 9, alat yang digunakan dalam menentukan arah peta angin adalah kompas. Anak-anak perhatikan teman yang presentasi di depan ya. Warna itu pada peta biasanya menunjukkan B. Hutan. C. Bu. Daerah. Soal uraian nomor 1, apa yang dimaksud oleh peta? Jawabannya, peta adalah gambaran permukaan bumi yang dirinci menggunakan skala pada segi dan datar. 2, sebutkan 4 arah matahari utama judul peta. Utara, timur, selatan, dan barat. Nomor 3, mengapa peta menggunakan simbol? Jawabannya agar peta lebih mudah dibaca dan dipahami. Nomor 4, sebutkan 3 contoh penampakan alam yang dapat ditunjukkan oleh peta. Jawabannya adalah gunung, sungai, dan laut. Nomor 5, menurutmu apakah peta penting untuk digunakan? Jawabannya penting karena peta membantu untuk mengetahui letak suatu daerah atau tempat. Selanjutnya pengenal peta. 1, apa itu legenda? Legenda adalah penjelasan mengenai simbol-simbol yang terdapat pada peta. Yang kedua, simbol. Simbol itu gambar yang memiliki atau Kalau tata warna, jawabannya adalah penjelasan simbol-simbol warna pada peta. yang keempat ada judul peta. Judul peta itu menginformasikan jenis peta seperti peta Bali. Nomor 5, skala. Skala adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya. Yang terakhir ada mata angin. Mata angin itu alat bantu untuk menentukan arah mata angin pada peta. Beri tepuk tangan untuk temannya. Jadi jawaban temannya itu sudah benar ya teman-teman. Sudah benar ya anak-anak. Selanjutnya sebelum ini bisa tanya nih, kira-kira apa sih peta itu? Ya boleh Kak. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang kecil menggunakan skala pada bidang tersebut. Oke, beri tepuk tangan untuk Siska ya. Lalu kira-kira gimana caranya membaca peta? Ada yang mau berpendapat? Ya boleh Aisyah. Kita pilih dulu daerahnya dulu. Ya. Itu sudah benar ya Aisyah, cuma kurang lengkap aja. Yang pertama tadi kita harus melihat dari judul petanya dulu, terus habis itu yang kedua kita mencermati skala pada petanya, yang ketiga mengenali simbol dan legenda.
bedanya. Terus habis itu yang keempat baru kita menentukan arah dan matanya. Tapi lumayan benar ya. Tepuk tangan untuk Aisyah juga ya teman-teman. Oke, mungkin nanti akan Ibu kirimkan juga pekerjaan rumah untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Peta adalah alat penting untuk mengetahui suatu lokasi, arah, dan jarak. Dengan mempelajari peta, kita dapat lebih mudah memahami lingkungan kita dan melakukan perjalanan dengan cepat. Nanti akan Ibu kirimkan untuk tugas rumahnya. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.